Halo semuanya, apa kabar? Dari grup 3, kali ini kita akan membahas tentang bias dalam kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI telah membawa banyak kemajuan di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan. Namun, meskipun AI menawarkan banyak manfaat, ada masalah serius yang perlu kita pahami, yaitu bias dalam AI. Bias dalam AI terjadi ketika sistem AI memberikan hasil yang tidak adil, yang biasa menguntungkan satu kelompok saja dibandingkan dengan kelompok lain. Bayangkan, bias ini sering muncul karena data yang digunakan untuk melatih sistem AI mencerminkan ketidaksetaraan atau prasangka yang sudah ada dalam masyarakat. Dengan demikian, penting untuk kita memahami apa itu bias dalam AI. Bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan kita. Pada akhirnya, kita harus mencari cara untuk mengatasi bias ini agar AI bisa berfungsi dengan adil dan merata untuk kita semua. Baik, tadi Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu bias dalam AI. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa contoh tentang bias dalam AI. Seharusnya AI membantu kita mengambil keputusan yang objektif, tetapi dalam beberapa kasus, AI justru bisa memperkuat bias yang sudah ada. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bias dalam perekrutan atau hiring. Banyak perusahaan menggunakan AI untuk menyeleksi kandidat dalam proses rekrutmen. Namun, jika sistem AI dilatih menggunakan data historis yang mencerminkan praktik perekrutan yang diskriminatif, AI bisa memperkuat bias tersebut. Misalnya, jika data masa lalu lebih banyak merekrut laki-laki dibandingkan perempuan, AI bisa cenderung menolak kandidat perempuan meskipun mereka memenuhi kualifikasi. Yang kedua adalah bias dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice. Dengan sistem peradilan pidana, AI sering digunakan untuk menilai risiko seseorang melakukan kejahatan kembali. Namun, algoritma ini dapat memiliki bias terhadap kelompok tertentu. Misalnya, studi menunjukkan bahwa AI yang digunakan dalam penilaian risiko kriminal di Amerika Serikat lebih cenderung memberikan skor risiko tinggi kepada individu dari kelompok minoritas yang dapat menyebabkan keputusan hukuman atau pembebasan bersyarat yang tidak adil. Yang ketiga, bias dalam persetujuan pinjaman atau loan approval. AI juga digunakan dalam sistem persetujuan pinjaman di bank dan lembaga keuangan. Jika data pelatihan AI mencerminkan ketidakadilan secara historis, sistem ini dapat menolak pinjaman berdasarkan faktor seperti ras, gender, atau kode pos. Ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi karena individu dari kelompok tertentu lebih sulit mendapatkan akses keuangan. Beberapa contoh yang tadi saya sebutkan adalah 3 dari banyaknya bias yang terjadi pada AI. Namun, untuk mengatasi bias pada AI, solusi yang dapat dilakukan adalah memastikan data yang digunakan untuk melatih AI lebih beragam dan representatif, serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan AI. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa AI benar-benar membantu masyarakat secara adil dan tidak memperkuat keadilan yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, setelah kita tahu beberapa contoh bias dalam AI, kita perlu tahu sumber bias dalam AI. Sumber bias dalam AI diantaranya ada 3. Yang pertama adalah data yang bias, yakni data yang dipakai untuk melatih AI seringkali mengandung prasangka dari dunia nyata. Contohnya, jika data historis didominasi oleh kelompok tertentu atau mengandung stereotip, AI bisa ikut meniru ketidakadilan tersebut. Tanpa disadari, hasilnya pun bisa diskriminatif. Yang kedua, desain algoritma yang bias. Cara AI dirancang untuk mengambil keputusan juga bisa bermasalah. Kadang, algoritma dibuat dengan asumsi atau jalan pintas yang terlalu menyederhanakan masalah. Misalnya, fokus pada ciri-ciri tertentu seperti usia atau lokasi, tanpa mempertimbangkan konteks lengkap sehingga keputusannya merugikan kelompok tertentu. Dan yang ketiga, metrik evaluasi yang bias. Ukuran keberhasilan AI juga bisa timpang. Misalnya, model dinilai bagus karena akurat untuk mayoritas, tapi gagal mengenali kebutuhan kelompok minoritas. Hal ini membuat AI seolah berkinerja baik, padahal tidak merata untuk semua orang. Saat ini kita akan membahas tentang cara menghindari bias. Yang pertama,
data representatif. Data representatif adalah data yang mencerminkan keberagaman karakteristik populasi atau fenomena yang dipelajari, mencakup aspek demografi, geografi, konteks sosial dan budaya, dan jenis data. Yang kedua, rancang algoritma yang adil. Merancang algoritma yang adil berarti memastikan bahwa sistem AI tidak berpihak atau merugikan kelompok tertentu, serta menghasilkan keputusan yang objektif dan transparan. Yang ketiga, tingkatkan transparansi. Transparansi dalam AI berarti memastikan bahwa cara kerja algoritma, keputusan yang diambil, dan data yang digunakan dapat dipahami oleh pengguna serta pihak yang berkepentingan. Yang keempat, pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan adalah proses mengevaluasi dan memperbaharui sistem AI secara rutin untuk memastikan kinerja yang adil, akurat, dan bebas bias seiring waktu. Kesimpulan, untuk menuju AI yang adil dan etis, AI memiliki potensi untuk mengubah dunia kita, tetapi penting untuk mengatasi tantangan bias agar dapat memanfaatkan kekuatannya serta bertanggung jawab. Dengan menerapkan strategi untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias, serta berkolaborasi antara ilmuwan data, pembuat kebijakan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan AI yang adil, setara, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.